Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke topik yang sangat hangat, yaitu yang kalah jadi kerajaan, yang menang jadi pembangkang. Sedih. Tapi itulah isu yang ada di negara kita Malaysia hari ini. Dan ya, kita sebagai rakyat Malaysia bersyukur saja siapapun yang memerintah. Tapi yang saya nak bahaskan ke sini tentang cara pengambil alihan kuasa ini pada saya yang mereka wawarkan pintu belakang dan langkah-langkah yang lain tu, saya tidak mau sebutlah tempatnya ke apakah itu tidak penting. So apa yang kita lihat di sekarang ni, apa yang berlaku ni, satu langkah yang supaya kita sebagai rakyat ini lihat dan nilai inilah kekuasaan politik yang ada, tak kira di Malaysia ataupun di mana-mana. Kita boleh lihat seperti di Thailand, di Indonesia, di negara-negara lain, rentaknya sama. Cuma yang saya nampak di Malaysia ni, masalah pada parti-parti ini semua. Lompat kataknya terlampau banyak, yaitu lompat parti. Dan setelah saya fikir kan, lebih baik selepas ini mereka keluarkan akta ataupun keluarkan satu yang boleh membuatkan parti-parti di Malaysia ini, siapa yang lompat-lompat parti ini, dibuatkan undang-undang lain supaya tidak akan berlaku lagi. Karena pada saya lompat parti ini menyusahkan rakyat, tapi menyenangkan mereka. Di situ mereka sebagai wakil rakyat dan sebagai pemimpin negara, lompat sana, lompat sini. Itu sangat tidak bagus, karena waktu mereka naik sebagai wakil rakyat, yang mendorong mereka untuk naik adalah kita sebagai rakyat. So kenapa mereka tukar parti lain, lompat sana lompat sini? Itu pandangan saya. Karena waktu kita nak mengundi mereka nih hari itu, kita telah mengikut kepada lambang parti mereka dan janji mereka. Tak kira lah mau janji dah gagal, mau janji dah berjaya, tapi kan kita dah undi dia melalui itu. So saya nampak di situ. Dan bila ada kesetiaan kepada parti, itu sebenarnya adalah baik kepada pimpinan untuk bila mereka berada di atas pemerintahan sebagai kerajaan. Tapi kalau tiada kesetiaan kepada parti, ini yang terjadi kepada Pakatan Harapan yang baru memerintah 2 tahun terus tumbang gara-gara satu perkara ini. Ini adalah satu perkara yang kecil yang kita lihat, tetapi sebenarnya impak besar kepada negara kita. Karena kesetiaan kepada parti tidak ada, mereka sudah mulai ingin melangkah ke satu jalan, yaitu untuk diri mereka sendiri, yaitu kekuasaan memerintah, yaitu kekuasaan ingin kuasa. Di situ yang membuatkan negara dirundung masalah yang sangat besar, melibatkan ekonomi, melibatkan peluang-peluang yang ada seperti pekerjaan, seperti apa yang semuanya berlaku kepada negara. Sebenarnya impaknya ke situ. Mereka lompat parti senang. Karena apa? Karena tidak menjejaskan diri mereka sendiri. Yang terjejas nih Malaysia sebenarnya. Jadi kesetiaan kepada parti itu tidak ada, akan mendorong kepada kelemahan dalam pentadbiran negara. Walaupun mereka sebagai pembangkang, sekiranya benda ini berlaku, benda ini akan memudaratkan satu politik yang ada di Malaysia. Itu sebenarnya yang aku nampak. Tapi ini cuma pandangan pribadi aku. Saya tidak tahu pandangan pribadi kawan-kawan yang di luar sana ataupun ahli-ahli politik. Tapi saya sebagai orang kecil dan sebagai manusia biasa, saya cuma dapat meluahkan perasaan saya dengan adanya media elektronik seperti ini, dan saya cuma tekilan di situ. Kenapa ini terjadi? Itulah puncanya. Itulah yang
kalah bisa jadi kerajaan, yang menang jadi pembangkang. Karena itulah kesetiaan kepada parti. Bila tiada kesetiaan, itulah yang terjadi ini. Kita lihat. Saya tidak mau sebut mereka, dan saya harap yang menonton ini pun paham siapa yang saya maksudkan. Karena benda ini sudah terjadi lama, tetapi digunakan oleh ahli-ahli politik Malaysia untuk menjajah diri mereka supaya kekuatan diri sendiri itu boleh ke depan. Apa yang lagi terjadi di waktu sekarang ini, benda itu sudah sampai ke kemuncak, dan terjadinya satu peralihan kuasa yang sangat besar, yaitu peralihan kuasa untuk memerintah negara. Ini satu yang dah besar berlaku apabila lompat kata ini terjadi dengan begitu besarnya. So ini pengajaran kepada parti-parti politik, dan saya harap mereka di pemerintahan akan datang boleh membuat undang-undang baru dengan dasar-dasar baru tentang lompat parti ini, supaya tidak akan berlaku lagi. Ini adalah demi kebaikan mereka dan demi kebaikan kerajaan yang akan datang. Dan saya harap setiap komponen parti itu mereka harus menilai betul-betul siapa anggota mereka yang betul-betul setia. Jangan memberi kepercayaan yang mandat yang begitu meluas, sehingga kan di saat akhir mereka berpaling tadah dan akhirnya menumbangkan parti itu sendiri, yang seperti yang dah berlaku seperti ini. Saya kasihan karena menurut saya mereka juga punya keinginan sebagai ahli politik berjaya, dan jangan menggunakan isu-isu yang tidak baik seperti melibatkan pekoman, melibatkan bangsa. Itu sebenarnya tidak bagus, karena kita harus lihat dari sisi-sisi lain. Hari ini mungkin di Semenanjung Malaysia begitu kuat dengan kauman yang mereka wal-walkan, tetapi satu saat di Sabah dan Sarawak manusia juga semakin banyak, dan setiap hari ada orang beranak, dan setiap hari ada pertambahan berlaku, dan generasi baru itu semakin meluas. Dan orang-orang di Sabah Sarawak waktu itu pun pelajaran dah semakin bagus. Kita lihat pada hari ini saya tidak masukkan kepada negeri-negeri mana-mana ya, tapi dah stopkan isu perkauman. Karena di satu saat seandainya Malaysia tidak stopkan isu perkauman ini, tidak mustahil kalau Sabah dan Sarawak akan keluar. Itu mungkin berlaku di tahun 2080, 2090. Itu mungkin akan terjadi karena isu yang diwal-walkan adalah perkauman, sedangkan mereka yang di Sabah dan Sarawak ini tidak menggunakan isu itu. Dan parti-parti politik yang dari Semenanjung yang masuk ke Sabah Sarawak itu jangan membawakan isu perkauman dan isu agama. Itu yang akan berlaku. Dan hari ini kalau yang memerintah hari ini pun kalau mereka masih menggunakan isu perkauman dan isu agama, saya rasa politik itu tidak akan panjang, karena Malaysia tidak seperti negara lain. Negara kita mempunyai bilangan kaum yang sangat banyak, yang berbeza-beza, bahasa berbeza-beza. Jadi kita jangan mainkan isu itu. Cari isu yang boleh membangunkan negara untuk mensejahterakan negara. Itu yang lebih baik pada saya. Dan jangan mengkronikan daripada satu bangsa, daripada satu kaum, karena orang lain juga, bangsa lain juga memerlukan pekerjaan, memerlukan peluang-peluang berniaga. Dan saya nampak di situ kepincangan sudah berlaku di situ. Tetapi mungkin mereka memikirkan kami ataupun saya sebagai rakyat biasa ini tidak nampak itu, cuma kita tidak mampu bersuara. Dan apapun sekian dari saya tidak mau beletel-beletel panjang karena ini pandangan pribadi saya yang saya dapat share dengan kawan-kawan. So saya harap kawan-kawan yang menonton channel ini tolong bantu like, subscribe supaya saya terus boleh menggerakkan channel saya ini di waktu akan datang. Dan saya mengharap yang
menilai apa yang saya katakan ini tadi, menilai dengan positif, dengan hati yang baik, bukan menilai sesuatu itu dengan satu pandangan negatif, ambil yang positifnya. Mungkin saya ada kelemahan karena saya adalah orang biasa, tapi saya berharap kawan-kawan paham apa yang saya maksudkan di sini. So sekian dulu dari saya. Saya berharap kawan-kawan dapat paham apa yang saya maksudkan di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.